Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Di minggu ketiga masa Advent, biasa disebut juga Minggu Gaudete, sukacita. Sabda hidup hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 6-8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Para sahabat yang terkasih, Minggu Gaudete, sukacita. Sukacita itu apa, para sahabat yang terkasih? Saya mau katakan secara sederhana, sukacita itu bukan senang-senang saja, menyenangkan kepala, bahkan menyenangkan perut juga. Sukacita bagi orang yang percaya itu berarti ada hati yang bersorak-sorai, merindukan sesuatu. Nah, ilustrasinya demikian. Para sahabat, kita punya orang-orang yang memberi inspirasi luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Yang senantiasa, ketika kita sudah kehilangan harapan, dia atau mereka hadir memberikan sesuatu. Dan tiba-tiba janjian mau ketemu misalnya di hari Minggu. Apalagi dalam situasi COVID ini, waktu itu sangat berharga. Berjumpa cukup 1 menit saja itu sudah luar biasa. Pertemuannya itu sudah janji hari Minggu. Nah sekarang, dari hari Senin sampai Sabtu dan Minggu itu, bagaimana kerinduan itu? Hati yang berdebar-debar, ingin berjumpa. Hari Senin misalnya persiapan fisik. Rambut digunting, atau persiapan, beli baju yang bagus karena bertemu dengan orang yang istimewa. Nah hari Selasanya, saya pingin ngomong apa ya? Atau cerita kembali apa yang dia sudah ngomong yang memberi kehidupan baru untuk saya. Hari Rabu misalnya, ketemunya hari Minggu itu di mana ya? Mestinya tempat yang sangat khusus, yang tidak biasa.
Hari Kamis sudah mulai berpikir, wah, yang dia ngomong gue harus catat baik-baik. Tidak hanya catat di buku, tetapi gue harus catat di hati. Nah, hari Jumatnya sudah wah, ada kerinduan karena waktunya makin mendekat. Hari Sabtu itu seperti sudah nggak tahan lagi. Maunya cepat pagi-pagi saya mau berjumpa dengan orang ini. Dan begitu hari Minggu, hati yang berdebar-debar tadi itu sudah menyatu, berjumpa, walaupun waktunya sangat mepet. Tetapi waktu itu sangat berharga karena ada kerinduan hati yang berdebar-debar. Inilah para sahabatku yang terkasih. Advent itu adalah sebuah perjumpaan dalam penantian karena yang datang ini adalah seorang yang sangat khusus. Dia adalah penyelamat yang memberi kehidupan tidak hanya di dunia ini, tetapi kehidupan baru ketika kita tinggalkan dunia ini, masuk kepada Yerusalem surgawi. Bertemu dengan Tuhan. Jadi bukan orang biasa, tetapi Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menuntun. Berarti hati yang berdebar-debar itu, wah, pasti ada kerinduan. Sudah minggu pertama masa Advent, minggu kedua, dah minggu ketiga, maka jelas sekali surat Rasul Paulus tadi dalam bacaan yang kedua itu indah sekali. Hendaknya kamu senantiasa bersukacita. Bersukacita itu artinya ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu bukan berarti bahwa kehidupan kita itu bukan tanpa penderitaan, apalagi dalam situasi seperti saat ini. Tetapi walaupun dalam situasi apapun, perjumpaan dengan Tuhan itu, saya mau katakan bukan hanya hari Minggu saja. Tetapi setiap saat. Natal itu bukan soal perayaan saja. Wah, gimana kita ibadatnya, misanya, kornya. Memang sekarang kita tidak bisa berjumpa karena situasi COVID ini. Semuanya serba online. Persiapan begitu banyak. Tetapi Natal itu saya mau katakan tidak ada yang lain. Tidak bukan Kristus sendiri. Karena itu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu adalah kerinduan sukacita. Bukan soal senang-senang karena perayaan Natal orang kasih hadiah ini dan itu. Sama sekali tidak. Tetapi kerinduan terhadap Yesus yang hadir setiap saat dalam perjalanan hidup ini. Mari para sahabatku yang terkasih. Begitu indahnya kita menantikan kedatangan Kristus dalam kemuliaannya. Inilah saatnya hati yang bersukacita, yang berkobar-kobar bahwa Kristus senantiasa berjalan dalam perjalanan hidup kita. Bahkan dalam kitab suci, dia mengatakan, aku menyertai kamu bahkan sampai pada akhir zaman. Mari hati yang berdebar-debar karena ada rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.